Oke, salam sehat semuanya. Saya dengan Dr. Jason, biasa dikenal dengan Dr. J. Sehari-harinya saya bekerja di salah satu rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam kondisi yang benar-benar prima dan fit. Nah, di kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi, sedikit berbicara tentang gejala-gejala dari COVID-19 sendiri. Untuk gejala-gejalanya, memang kita bisa dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah gejala orang tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat atau kritis. Nah, yang harus kita ketahui dulu, kira-kira apa-apa saja yang masuk dalam gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Kalau untuk orang tanpa gejala sendiri, sebagaimana namanya, maka adalah orang-orang yang sudah menjadi kontak erat atau terbukti dari antigen atau dengan gold standar yang kita gunakan saat ini adalah PCR, itu terinfeksi virus COVID-19. Tetapi yang bersangkutan tidak menghasilkan atau tidak ada gejala sama sekali. Maka orang-orang ini disebut dengan orang tanpa gejala. Yang di sini harus dipahami adalah orang-orang tanpa gejala atau OTG bukan merupakan orang yang dalam kondisi sehat, karena biar bagaimanapun mereka sedang terinfeksi virus COVID-19, tetapi karena daya tahan tubuh mereka yang mungkin baik atau infeksi virus COVID-nya mungkin dalam kategori sedikit atau kecil, maka tidak ada manifestasi gejala klinis yang ditimbulkan atau yang dirasakan oleh orang-orang tersebut. Tapi orang-orang tersebut masih bisa menularkan, atau dalam dunia kami, dunia kedokteran, itu disebut dengan vektor, atau orang-orang ini yang menjadi sarana untuk penyebaran penyakit. Karena saya rasa salah satu miskonsepsi atau salah satu pandangan yang cukup keliru untuk saat ini adalah saya tidak merasakan apa-apa. Saya dalam kondisi sehat, saya dalam kondisi yang bugar. Kenapa saya dibilang infeksi virus? Saya memang antigen positif, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Iya, karena bisa saja Anda terklasifikasi adalah orang yang tidak memiliki gejala sama sekali. Namun, Anda bisa menyebabkan satu tingkat infeksi untuk orang-orang yang lain. Anda bisa menginfeksikan kepada orang-orang yang lain. Nah, untuk gejala ringan sendiri itu bisa beragam, bisa bervariasi. Jadi salah satunya yang paling sering kita jumpai adalah demam. Selain itu adalah batuk, pilek, hidung tersumbat, anosmia atau kehilangan penciuman, kehilangan perasa, mungkin sampai ke nyeri sendi, nyeri otot, nyeri tulang-tulang, penurunan nafsu makan, mual muntah, nyeri tenggorokan, atau cuma sekedar rasa tidak nyaman di tenggorokan, itu bisa bervariasi dan beragam untuk setiap orang. Jadi ada beberapa orang, misalnya dari 10 orang yang terinfeksi virus terkonfirmasi oleh PCR, mungkin ada 6 diantaranya mengalami demam, tetapi hanya 2 diantaranya mengalami kehilangan penciuman. Ada 8 yang mengalami gejala batuk. Jadi ini memang sangat-sangat beragam untuk setiap orang. Nah, untuk gejala ringan sendiri itu, walaupun yang bersangkutan atau orang yang merasakan, namanya juga sedang dalam kondisi yang tidak sehat, merasakan penyakit. Oh saya dok, saya itu sudah sakit sekali loh dok, demam saya tinggi sekali, badan saya rasanya mau remuk, tulang-tulang saya, sendi-sendi saya rasanya mau copot. Apakah ini gejala berat dok? Bukan. Perbedaan gejala ringan, sedang, berat itu ditentukan dengan ada beberapa faktor. Yang paling sering kita bisa lihat adalah faktor saturasi oksigen atau kadar oksigen di dalam darah. Nah, faktor ini dipengaruhi oleh kesehatan paru-paru kita. Jadi, pada kategori sedang itu bisa didapatkan penurunan kadar oksigen dalam darah. Nah, jika diukur menggunakan pulse oximetry, itu kadar oksigen yang kita tetapkan sebagai kadar oksigen normal itu adalah di atas 95%, atau kurang lebih sama dengan lebih besar dari 95%. Nah, kalau jika kadar saturasi oksigen dalam pulse oximetry ini menunjukkan angka 94-90%, maka
pasien ini atau orang ini bisa kita kategorikan sebagai gejala sedang. Nah, biasanya penurunan kadar oksigen ini diikuti dengan gejala sesak nafas. Nah, sesak nafas itu ada yang keluhan subjektif. Artinya, dok, saya merasa sesak nafas. Tetapi secara klinis, kita tidak menemukan penurunan kadar oksigen dalam darah. Dan ketika kita menghitung jumlah pernafasan dalam 1 menit, itu kita bisa kategorikan dalam batas normal. Ada memang gejala sesak yang terlihat. Gejala sesak yang bisa kita hitung. Bisa kita nilai, wah iya memang secara gambaran besar, gambaran umum, pasien ini mengalami sesak nafas. Nah, jikalau sesak nafas ini di atas 25 sampai 30, maka dengan kategori yang sama, kriteria yang sama, kita bisa mengklasifikasikan ini sebagai gejala sedang. Gejala berat sendiri itu biasa ditandai dengan saturasi oksigen yang di bawah 90%, atau dengan tanda-tanda ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Dan ini merupakan salah satu komplikasi yang mungkin sangat kita takutkan dalam COVID-19, yaitu yang biasa lebih kita kenal dengan ancaman gagal nafas. Nah, dengan ancaman gagal nafas sendiri, kita langsung membutuhkan penanganan yang sangat cepat, yang efisien, dan biasanya pasien-pasien dalam kategori berat ini kita rawat secara high care atau di HCU dan di ICU. Tidak jarang dari beberapa pasien-pasien ini juga yang membutuhkan alat bantuan nafas. Kita menggunakan beberapa varian untuk alat bantuan nafas, dimulai dengan penggunaan oksigen, baik berdasarkan nasal kanul atau selang oksigen yang dari hidung, dengan simple mask atau sungkup oksigen, dan NRM atau non-rebreathing mask yang itu sungkup oksigen dan berkantong. Ada reservoirnya untuk menampung kadar oksigen di dalam kantong tersebut. Untuk kategori berat sendiri, jika kita rawat di rumah sakit, biasanya jika pasien tidak memenuhi syarat untuk atau kadar oksigen tidak terpenuhi menggunakan NRM atau non-rebreathing mask, itu biasanya kita menggunakan yang namanya high flow nasal kanul. Setelah digunakan high flow, pasien ini tidak mencukupi untuk kadar oksigennya, kita menggunakan CPAP. Kita bisa sampai pada akhirnya kita akan menggunakan mechanical ventilator, baik secara invasif maupun non-invasif. Nah, tapi sebelum kita bicara sampai ke gejala berat sendiri, saya ingin membahas lebih dalam tentang gejala ringan dan gejala OTG atau orang tanpa gejala. Untuk orang tanpa gejala sendiri itu mungkin yang namanya tanpa gejala ya. Jadi kita agak sulit untuk mengidentifikasi untuk orang-orang ini. Kita hanya bisa mengidentifikasi berdasarkan paling sering bisa kita lakukan adalah kontak erat. Apa itu kontak erat? Kontak erat adalah kontak dengan salah satu pasien yang terkonfirmasi atau menunjukkan gejala selama kurang lebih dari 15 menit dan berada di ruangan tertutup dengan jarak kurang dari 1 meter. Nah, jika orang-orang tersebut termasuk dalam daftar kontak erat, walaupun tidak memiliki gejala, kita biasanya akan melakukan kontak tracing untuk kontak-kontak erat ini dan kita lakukan pemeriksaan, baik itu antigen atau PCR. Jika terbukti positif, walaupun tidak ada gejala sama sekali manifestasinya, kita tetap nyatakan sebagai pasien terkonfirmasi dengan kategori tanpa gejala. Nah, untuk gejala ringan sendiri, untuk demam itu biasanya jika ada alat termometer yang bisa diperiksa di rumah, demam dari COVID sendiri itu bisa mencapai 39 derajat Celcius bahkan lebih. Dan bisa dibayangkan ketika suhu normal manusia itu sekitar 36,7 derajat Celcius, penambahan suhu sampai 39 derajat Celcius ini cukup tinggi ya. Jadi itu bisa menyebabkan kita mungkin sampai jelas tidak nyaman, sampai sulit tidur, sampai menggigil dan sebagainya. Nah, ini tidak perlu ditakuti, tidak perlu sampai panik karena pada dasarnya kita menangani secara simptomatik atau gejala yang dialami. Jadi kita menangani dengan obat antipiretik atau penurun panas. Untuk batuk juga sama, ada batuk yang berlendir, ada batuk yang tidak berlendir, kita tetap menangani sesuai dengan gejala yang dirasakan oleh pasien. Jadi kalau misalnya dari saudara-saudari sekalian merasakan, oh saya memiliki gejala, mungkin saya ringan dok, jadi apa yang harus saya lakukan? Itu bisa memeriksakan diri ke dokter atau
bisa melakukan via telekomunikasi atau internet, atau bertanya kepada petugas kesehatan setempat, fasilitas kesehatan setempat, supaya bisa mendapatkan obat-obatan atau terapi suportif yang bisa digunakan untuk selama masa isolasi.